Sekarang waktunya bagi kami ya Tuhan. Setelah kami memuji, meninggikan dan memasyurkan nama-Mu, kami percaya Tuhan hendak menyampaikan isi hatinya. Roh Kudus tolonglah kami, supaya setiap firman yang kami dengar, di dalam nama Tuhan Yesus, akan dimeteraikan dalam hidup kami. Kami diubahkan, kami dijadikan baru, mendapat kekuatan dan pertolongan senantiasa. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Pakailah kami semuanya, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Lebih hari lebih indah bagi hormat kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam sejahtera semuanya. Ini hawanya masih hawa liburan ya. Mungkin masih banyak yang berlibur atau beranjang sana. Puji Tuhan. Tapi saya tahu Bapak Ibu jemaat-jemaat yang setia. Hadir menikmati hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Keluaran. Kita melanjutkan sekarang membahas pasal 14. Kita membuka kitab Keluaran Bapak Ibu. Kita melihat pada pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pembacaan firman Tuhan cukup panjang. Ayat 1 sampai ayat 14. Supaya dengan pembacaan ini nanti kita belajar dalam hidup ini sepenuhnya kita mau hidup dalam pengaturan dari Allah. Ya, tidak hidup dari pengaturan yang kita bisa lakukan secara pribadi, tapi tunduk kepada kehendak Allah di dalam hidup kita. Mari kita baca Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang keempat. Dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Silakan. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang-orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya.
Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali satu masalah belum selesai, malah muncul masalah yang lain. Masalah yang satu baru selesai, sudah muncul masalah yang baru. Baru saja Tulah yang ke-10 berlangsung di Mesir. Bapak Ibu, Tulah yang pertama, Tulah yang kedua, ahli sihir Mesir bisa mencontoh, bisa menirukan. Tapi Tulah ketiga sampai yang ke-10, mereka berkata, sungguh ini tangan Allah. Tulah yang pertama sampai Tulah yang ke-9, Tuhan pakai Musa untuk mewakili Tulah itu terjadi dan ada. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, pada Tulah yang ke-10, Tuhan berkata, aku sendiri yang akan turun dan membunuh semua anak sulung Mesir. Mulai dari anak sulung Fir'aun yang ada dalam istana, sampai anak sulung tawanan yang ada di penjara, sampai anak sulung ternak hewan peliharaan. Semuanya habis. Tetapi anak sulung bangsa Israel, seluruh umat Allah di dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungannya. Di sepanjang pujian tadi kita harus mengaminkan itu, bahwa tidak pernah Tuhan membiarkan Bapak Ibu dan saya. Karena itu sekali lagi dalam pasal 14 kita lihat Fir'aun yang hidup di dalam dosa. Saya beritahu, hidup dalam dosa ini tidak mudah lepas Bapak Ibu. Fir'aun hatinya semakin keras, semakin keras, semakin keras. Orang yang hidup dalam kenajisan semakin sulit hidup kudus. Saudara, saya kasih tahu, ini Fir'aun semakin marah, semakin benci, semakin sakit hati. Dan dia berkata apa? Aku sendiri yang akan pergi dengan kereta berkuda dan seluruh perwira-perwiranya. Saudara, bangsa Israel ini rasanya melihat sebuah proses yang tidak mudah. Saudara lihat di dalam ayat 13, di satu sisi dikatakan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah pertolongan dari Tuhan. Betul ya, dalam ayat 13. Dikatakan ada keselamatan dari Tuhan. Percayalah, kamu tidak akan lihat lagi orang Mesir itu. Saudara, kurang dahsyat apa 10 tulah yang terjadi di Mesir?
Klimaksnya itu adalah tulah yang ke-10. Coba kita lihat sebentar ya Bapak Ibu. Tentang tulah yang ke-10 itu. Untuk memberikan gambaran yang terjadi itu seperti apa. Tentang tulah yang ke-10 ini. Saya mengajak Bapak Ibu coba lihat pasal yang ke-12 Bapak Ibu. Ya, Keluaran pasal 12 Bapak Ibu. Mari kita lihat sebentar ya, ayat 29 sampai ayat 30. Ini kengerian yang nyata dan sungguh terjadi. Ya, dikatakan maka pada tengah malam tidak lagi pakai Musa untuk melakukan, tetapi Tuhan sendiri membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, yang ada dalam penjara beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Saya yakin ini mengalahkan paduan suara terbesar di dunia yang pernah ada. Seluruh negeri dipenuhi isak tangis, ceritan hati yang pilu. Sebab tidak ada rumah yang tidak terjadi kematian. Ini sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi lihat Bapak Ibu, baru saja mereka lepas dari pergumulan yang maha berat. Sekarang sudah dikejar oleh Fir'aun sendiri. Saudara bayangkan ya, bangsa Israel ini jalan kaki Bapak Ibu. Bawaannya banyak. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal yang ke-13 ayat 17. Pada waktu akhirnya mereka betul-betul berjalan, Allah menuntun mereka itu tidak lewat jalan yang gampang. Masih ada proses, ada pergumulan. Seringkali kita pikir kalau ikut Tuhan itu semuanya serba enak, semuanya serba gampang. Setelah Fir'aun bilang sudah kamu pergi saja, pergi. Kata orang Mesir, daripada nanti kami mati semua. Wes pergi oh, pergi, cepet. Ya, cepet lari bila perlu. Dan Bapak Ibu mereka sampai minta semua barang-barang yang indah, perhiasan, emas, perak dari orang Mesir diberi, cepat berangkat. Tapi lihat pasal 13. Seolah-olah tantangan sudah lepas. Lihat pasal 13 ayat 17 Bapak Ibu. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Tuhan tahu nggak? Harusnya lebih gampang kan? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu kemana? Berputar. Ya, berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Apa dibiarkan sendiri? Dengan diizinkannya adanya proses ini. Bapak Ibu rajin, Bapak Ibu aktif, Bapak Ibu terima janji Tuhan. Tapi hidup ini tetap tidak mudah. Apakah berarti sendirian? Tidak Bapak Ibu. Lihat ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari
dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bayangkan kalau di padang gurun butuh berapa besar listrik Bapak Ibu untuk menerangi mereka. Tapi cukup tiang api dari Tuhan itu menghangatkan mereka dan cukup mengenyahkan kegelapan malam. Hebat Tuhan yang kita sembah. Pada waktu siang di padang gurun sangat terik, Tuhan memberikan tiang awan untuk memberikan keteduhan, kesejukan, ketenangan bagi mereka. Tapi lihat Bapak Ibu, di dalam pasal 14 ini, di dalam ayat-ayat yang kita tadi baca, ya, ternyata mereka masih menghadapi tantangan yang lain. Apa? Bangsa Israel ini berjalan kaki. Sedangkan yang ngejar naik kuda. Lebih cepat mana orang jalan kaki sama naik kuda? Lebih cepat yang naik kuda. Terkejar enggak? Terkejar Bapak Ibu. Sampailah mereka melihat dalam ayat 1 dan 2. Mereka terkepung oleh katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Sekarang mereka dikelilingi, sekarang mereka ada di Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi ini daerah yang sebetulnya tidak nyaman, tidak enak. Dan Bapak Ibu lihat, si Fir'aun ini yang sudah betul-betul sakit hati, marah, benci, jengkel, itu sudah sangat murka. Jadi mengejarnya itu kalau istilah kita di sini, kita seringkali kan ngomong kalau sampai ada sesuatu, orang itu sampai seperti ini, biasanya nggak begitu. Kita bilang apa? Oh, kesetanan dia. Kesetanan, betul nggak? Fir'aun kayak gitu. Modelnya sudah kayak orang yang kesetanan. Kesetanan itu bahkan lebih dari itu. Dia kejar dengan membabi buta. Dia perintahkan ayo cepet, 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 cepet. Pokoknya sampai mengejar orang Israel. Mereka pikir selama ini sudah ada budak. Sudah ada hamba yang bekerja di Mesir. Lah kok enak sekarang mereka keluar. Anak kecil saja ngerti kok nyimut. Iya kan? Gak boleh. Gak bisa. Harus mereka balik. Saudara jangan jadi orang Kristen yang tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Kumat tobat, tobat kumat. Ya. Kayak Fir'aun. Wes keluar, wes keluar. Ternyata apa? Kok enak. Kok nyimut. Hati-hati ya Bapak Ibu terhadap dosa. Itu sangat mengikat. Untuk lepas itu tidak gampang. Sangat tidak mudah. Saudara perhatikan ini bangsa Israel ini. Pada waktu akhirnya terkejar. Kira-kira happy atau susah? Ya pasti sangat susah. Kenapa? Kenapa bangsa Israel harus susah? Terbukti kan? Sampai omongan bangsa Israel itu loh. Kayak begitu. Kenapa? Karena orang Israel tahu kekuatannya tidak ada. Kekuatannya nggak seberapa. Ya. Mereka bukan prajurit yang terlatih perang. Mereka cuma terlatih jadi budak. Bapak Ibu bayangkan itu. Mereka ini hidup di dalam kelemahan. Gak pernah dikasih makanan yang bergizi. Karena mereka hamba. Gak pernah dikasih vitamin. Ya, mereka diperlakukan dengan sebelah mata. Makan lebih banyak, makan sayur. Gak seperti Fir'aun dan orang Mesir. Dan betul-betul kemarahan musuh ini sudah pada puncak-puncaknya. Bangsa Israel tidak punya senjata Bapak Ibu.
Tidak terlatih untuk melempar lembing, bawa pedang. Tidak terlatih, hanya terlatih berjalan kaki. Kerja yang kasar, kerja yang kotor. Sekarang mau lari kemana? Mau lari kemana sekarang? Depan, laut, Teberau. Sekitar, ini Pihahirot, Baal Zephon. Belakang, tentara, musuh. Terus lari kemana? Gak cuma mundur, kena. Gak cuma maju, kena. Mau ke samping juga gak bisa. Satu-satunya jalan, tidak ada lain Bapak Ibu. Harus kemana? Harus ke atas. Apa lalu Tuhan kirim pasukan malaikat? Membawa orang Israel terbang? Enggak. Ayo, berapa banyak Bapak Ibu yang punya masalah, kalau bisa Tuhan adakan mujizat supaya masalah ini berlalu. Engkau saja Tuhan yang menanggung masalahku. Aku akan duduk diam, memuji dan menyembah Engkau. Kelihatannya rohani, tapi rohana. Betul gak? Kok enak? Saudara, Pihahirot ini adalah jajaran gunung batu yang tidak mungkin dilewati. Kalau orang bilang lewati saja Pihahirotnya, tidak bisa. Karena itu jajaran gunung, gugusan gunung yang tidak mungkin dilewati. Jadi maju itu laut Teberau, mundur tentara musuh, ya ke samping kalau ke Pihahirot tidak mungkin dilewati. Sisi yang lain itu adalah Migdol dan Baal Zephon. Migdol dan Baal Zephon itu oleh beberapa orang dipahami sebagai benteng dan pasukan penjaga perbatasan Mesir. Jadi tidak mungkin. Berapa banyak Bapak Ibu yang sering kali menganggap kali ini betul-betul gak ada jalan keluarnya. Ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa, ke depan gak bisa, belakang gak bisa. Coba kita baca sebentar, gambarannya seperti ini. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat 9. Kondisi keberadaan bangsa Israel waktu itu seperti ini. Apakah ini juga kondisi Bapak Ibu? Nanti jawab ya. Lihat, dalam segala hal loh ya. Dalam segala hal, dalam kesemuanya. Bayangkan Bapak Ibu, ini gak perlu diterjemahkan kalimatnya. Kami ini ditindas, namun tidak terjepit. Kok bisa ya? Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kok bisa? Terus. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Gak ngersulo, gak putus asa. Tidak mengasihani diri sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Apakah ini yang dimiliki oleh bangsa Israel pada waktu itu? Tidak Bapak Ibu. Ini dimiliki oleh Rasul Paulus. Ini dimiliki oleh orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula. Tapi ini harus kita miliki. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang juga berkata hari-hari ini saya betul-betul tertekan. Karena masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan, masalah lingkungan. Berapa banyak Bapak Ibu? Jangan putus asa. Jangan bunuh diri. Jangan meninggalkan Tuhan. Lihatlah ke atas. Masih ada tangan yang bisa menolong saudara. Lihatlah ke atas, masih ada sepasang mata yang memandang saudara. Lalu kita lihat
sepanjang kita baca Keluaran 14 tadi, bagaimana respon orang Israel? Coba kita lihat ayat yang ke-10. Ini respon bangsa Israel. Nanti di rumah Bapak Ibu baca lagi ya pasal 14 ya, mau ya. Ayat 10, ketika Fir'aun telah dekat, ya, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu gimana? Oh, sorak-sorak, hore, hore gitu. Enggak Bapak Ibu, mereka sangat ketakutan. Nah, waktu kondisi seperti ini bangsa Israel terpecah menjadi dua golongan. Golongan yang satu apa? Cuma ketakutan. Hidup dalam emosinya. Tapi golongan yang lain mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sebagian cuma putus asa, hilang pengharapan, ngomel, bersungut-sungut, marah. Tapi sebagian berteriak kepada Tuhan. Memandang ke atas, lalu berdoa. Diwakili oleh kata berseru-seru. Saya yakin mereka pasti berteriak, ya Allah, ya Yahweh, tolonglah kami. Kami sudah lihat perbuatan tangan-Mu. Engkau sudah menghukum bangsa Mesir yang mengejar kami dengan 10 tulah. Maka kali ini tolonglah kami sekali lagi. Mereka berseru-seru seperti itu. Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa kira-kira kalau zaman sekarang? Gondolmu. Ya toh? Yang lain bilang gitu. Enak kon yo bengok-bengok teriak-teriak. Jantung iki wis copot. Nah, kalau gaya anak sekarang kan gitu. Betul nggak? Betul ya? Saya cuma menirukan loh Bapak Ibu. Seringkali kan begitu. Enak kon ngomong. Iya toh? Pokoknya jeplak aja. Nah, saya sering dengar gitu. Saya pikir taplak, itu ternyata jeplak. Ada yang bilang seperti itu kan, pernah dengar? Kon enak kon ngomong aja, ngoceh. Terus ngomong aja. Ya kan? Sementara apa Bapak Ibu? Yang satu bilang, tutup mulut. Habis ini amsyong sudah. Ya? Ini sering kita alami Bapak Ibu. Saudara bisa memilih untuk putus asa atau saudara datang kepada Tuhan. Dan saudara mulai memuji Tuhan, saudara mulai menyembah Tuhan, saudara mulai berkata, oh Tuhan itu memang tentara sangat banyak, tapi saya tidak takut, Tuhan punya tentara lebih banyak. Oh Tuhan itu memang keadaan yang sulit buat aku. Karena depan laut teberau, belakang tentara musuh dengan persenjataan lengkap. Dipimpin sama Fir'aun sendiri dan para perwiranya. Oh Tuhan ini jajaran gunung. Gak mungkin kami lewati. Kami gak punya banyak tali. Mau berapa banyak tali. Ada banyak anak kecil, ada banyak wanita, ada yang hamil. Bagaimana kami mau menyeberang, melintasi gunung yang tinggi. Bagaimana melewati benteng musuh? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak bisa. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Amin. Tapi seringkali saudara pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana? Seperti ayat 10 nih. Sebagian yang berdoa atau sebagian yang ngomel-ngomel. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu. Yang tidak berdoa ini, yang ngomel-ngomel ini juga berteriak Bapak Ibu. Sama-sama teriak. Tapi satu teriak kepada sorga, kepada Tuhan. Yang satu teriak kepada manusia. Kepada siapa? Musa. Mereka juga teriak. Di dalam keputusasaannya, di dalam bersungut-sungutnya, di dalam mereka kehilangan akan keselamatan. Dan sekarang tidak percaya. Tidak percaya kepada Musa.
Itu berarti tidak percaya kepada Tuhan yang mengutus Musa. Saudara menolak manusia, diampuni, tapi saudara menolak Tuhan. Aduh, jangan sampai Bapak Ibu, ya. Lihat ini. Saya akan tunjukkan bagaimana mereka menolak. Nah, ayat 11, ya. Dan mereka berkata kepada Musa, kira-kira orang sedang ketakutan, ya, hilang pengharapan, sudah nggak ada kepercayaan. Memang disebut berkata, tapi saya yakin mereka teriak-teriak Bapak Ibu. Orang Batak bilang mereka teriak-teriak, sangat keras. Betul nggak? Nggak cuma teriak, tapi teriak-teriak sangat keras. Betul? Ya, apa yang mereka teriakkan? Musa, dasar kamu ya. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ayat 11 itu. Karena nggak ada kuburan di Mesir ya. Maka engkau membawa kami untuk apa? Mati di padang gurun ini. Padahal lo nggak untuk mati. Untuk melanjutkan perjalanan, untuk hidup. Tapi mereka sudah memvonis. Pasti kita mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini? Apa sih Musa terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir ini? Ya, kami ini sudah ngomong sama kamu Musa dalam ayat 12. Kami sudah berkali-kali berteriak-teriak kepadamu. Jangan kau ganggu kami. Ya, jangan mengganggu kami. Biar kami bekerja pada orang Mesir. Wes ora popo. Ya, wes ora paten. Sing penting pokoknya mangan. Sebab lebih baik bagi kami. Loh kok bisa lu ngomong kayak gini orang Israel. Kebangetan Bapak Ibu. Ini kebuacut sudah. Wes janemen ini. Kalau orang Jawa bilang janemen sudah. Ya. Lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Ya. Daripada mati di padang gurun ini. Loh kok bisa? Siapa yang memvonis dia mati? Siapa yang bilang dia akan mati? Tuhan memang izinkan. Tadi kita baca ayatnya. Tuhan memang izinkan melewati sakit. Tuhan izinkan lewat lihat menantu yang menjengkelkan. Tuhan izinkan lewat lihat mertua yang kurang cocok. Tuhan izinkan lihat orang tua yang gak pas di hati. Tuhan izinkan dalam semuanya. Tapi jangan hilang pengharapanmu. Jangan memperbesar keputusasaan. Tapi bangkitkan imanmu. Saya sampai berpikir ini orang Israel ini ya. Untung loh saya itu bukan Tuhan. Coba bilang untung saya bukan Tuhan. Kalau Tuhannya itu adalah saya. Habis ini orang Israel. Kayak semut tak gites satu-satu. Kira-kira kayak saudara jengkel gak? Iya kan? Aduh saudara, pastilah kita akan kuciwa. Kuciwa itu lebih dari kecewa. Ya, kalau kecewa itu masih umum, tapi ini sudah kuciwa. Artinya itu kecewanya itu sudah sampai mentok Bapak Ibu. Kok ono koyong ini nih. Kucing itu kalau dipelihara, dia akan sayang sama yang memelihara. Tanya sama yang suka kucing kalau nggak percaya. Ya, ketemu kucing di jalan dikasih makan. Sudah, ketemu cuma sekali. Besok atau minggu depan ketemu lagi, itu kucing bisa ngerti. Seolah-olah berterima kasih. Bulet aja di orang ini supaya dikasih makan. Itu kucing. Tapi Alkitab bilang apa? Lembu kenal pemiliknya. Domba tahu gembalanya. Ini bangsa Israel tidak pernah kenal Allahnya. Aduh Bapak Ibu, betapa berdukanya hati Tuhan ya. Di sini tidak ada. Jangan sampai loh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah, saya juga punya masalah. Gak ada di sini yang gak punya masalah.
Setiap kita punya pergumulan Bapak Ibu. Setiap kita diizinkan Tuhan mengalami yang namanya tekanan, yang namanya tindasan. Kalau bukan karena masalah tubuh, masalah sakit penyakit, masalah uang. Ya, sampai terakhir ini ada WA yang saya terima, video yang saya terima. Saya pikir apa videonya? Seperti ada infus cairan. Saya pikir masuk ke dalam tubuh seseorang. Lalu disebutkan sudah parah sakitnya. Sudah diinfus pun masih sakit parah. Ternyata ujung-ujungnya saya lihat sampai akhir. Yang diinfus adalah dompet. Karena semua ngomongnya uang itu dibutuhkan. Memang uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Sampai ada video yang modelnya kayak gitu. Itu orangnya ingin mewakili banyak orang untuk menyatakan bahwa banyak orang susah. Sampai seolah-olah dompetnya itu butuh diinfus. Saya berdoa Bapak Ibu. Alkitab berkata secukupnya. Sehari makan 3 kali, haleluya. Bahkan ada yang bisa 5 kali, ya haleluya. Yang 2 kali juga haleluya. Pak, kalau sampai nggak bisa makan, minta ke gereja, pasti dikasih. Loh bener, saya nggak bohong, minta saja. Ya, nanti pasti banyak yang akan kasih. Itu Bu Eli sudah siap. Bilang saja, nanti saya sampaikan, pasti akan dikasih. Itu Pak Sur siap itu. Yang lain banyak yang siap. Tiap minggu pun kita makan kerupuk. Kurang apa Bapak Ibu? Saya itu sampai stok kerupuk itu banyak. Sampai orang bisa minta-minta. Jangan sampai Bapak Ibu gereja kita dijuluki gereja tisu. Tapi gak punya tisu. Aduh jangan sampai. Tisu pun bisa dibagi-bagi. Sama dengan kerupuk. Bangsa Israel ini kok bisa lupakan pemeliharaan Allah. Loh, waktu tula-tula itu terjadi, bangsa Israel itu loh tidak ngalami loh Bapak Ibu. Mereka itu disembunyikan, disimpan, dilindungi. Kok bisa sampai lupa? Kenapa? Karena melihat masalah itu nampak lebih besar. Lihat pergumulan itu nampak lebih hebat. Lihat sesuatu di depan mata itu yang lebih berpengaruh. Makanya hiduplah karena percaya. Jangan hanya karena apa yang kelihatan di depan mata. Ini loh bangsa Israel kok lupa sih Bapak Ibu bahwa Tuhan itu menyertai luar biasa. Ini sungguh-sungguh aduh. Kalau orang Chinese bilang moceng li. Bukan kemoceng. Ya. Ada yang bilang bojai. Ini sungguh-sungguh orang yang gak ngerti balas budi. Ya. Gak ngerti balas budi. Memang Pak Budi tidak salah. Maksud saya balas budi ini dalam pengertian berterima kasih. Matur nuwun. Thank you. Sisik sama Tuhan. Gak ngerti. Mau liate sama Tuhan gak ngerti dia. Apalagi tambah godang. Maksudnya gak ngerti berterima kasih. Betul gak? Setuju gak? Iya kenyataannya iya. Saudara saya berdoa ya. Percayalah. Selama kita hidup. Menginjak kaki di tanah. Itu berarti hidup ini sebuah perjuangan yang panjang. Saya gak pernah ketemu orang bilang, Pak, saya bekerja ini luar biasa. Pak, enak. Enak Pak. Dalam 30 hari itu saya gak ngerjakan apa-apa. Pokoknya akhir bulan terima gaji. Kalau ada yang seperti itu semua pasti mau. Gak ada Bapak Ibu. Ya, semuanya ada harga yang dibayar. Betul? Saya heran loh bangsa Israel kok bisa lupa penyertaan Tuhan.
Kok bisa lupa loh perlindungan Tuhan? Kok bisa lupa Allah yang disembah itu Allah yang luar biasa? Coba lihat ya, pasal 13 ayat 21 sampai 22 tadi. Pasal 13 tadi loh, ayat 21 sampai 22. Kurang apa penyertaan Tuhan? Ya tadi kita baca toh ini, ayat 21 dan 22. Siang hari tidak ada payung yang bisa memayungi orang yang jumlahnya jutaan loh Bapak Ibu. Gak ada. Hanya Tuhan yang mampu. Lo kok masih kurang percaya? Malam PLN dunia mana yang bisa memberikan penerangan seperti itu. Memberikan kehangatan seperti itu. Tapi Tuhan mampu dengan tiang apinya. Nah, mari kita belajar respon Musa. Kondisinya sama enggak? Sama. Musa juga lihat depan itu laut Teberau. Musa sudah tahu enggak mujizat akan terjadi? Belum tahu. Dia lihat belakang juga tentara musuh. Loh, kalau rakyatnya dicari, penduduknya dicari. Pemimpinnya apalagi Bapak Ibu? Pasti akan lebih dicari lebih dulu. Harusnya yang lebih takut itu kan Musa. Harusnya yang lebih teriak-teriak itu Musa. Ya, yang harusnya bilang, loh kamu itu lo masih enak. Aku ini pemimpinmu. Tidak cuma bertanggung jawab atas nyawamu. Tapi mereka itu mengejar aku. Kondisinya sama. Situasinya sama. Tapi yang membedakan apa? Manusia rohnya. Ya, dokter itu pandai. Dia bisa vonis berdasarkan ilmu pengetahuan segala macam jenis nama penyakit. Tapi kalau saudara bilang penyakit ini memang ada namanya. Penyakit ini ada namanya. Penyakit ini ada namanya. Tapi Tuhan Yesus juga punya nama. Dan Alkitab berkata di balik nama Yesus, nama ini nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus lebih besar dari kanker. Nama Yesus lebih besar dari nama penyakit diabetes. Nama Yesus lebih besar dari nama asam urat. Amin. Nama Yesus lebih besar dari nama kelumpuhan. Musa gak mau mengidentifikasi diri seperti orang Israel. Yang sudah dia layani dan dia pimpin. Tapi dia pingin menunjukkan sesuatu yang beda. Apa responnya? Mari kita lihat. Keluaran 14 tadi Bapak Ibu. Kita lihat ya. Setelah orang Israel ngedumel bersungut-sungut menunjukkan ketidakpercayaannya. Musa ngomong apa? Musa teriak-teriak apa sama bangsa Israel yang jumlahnya jutaan ini? Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Kira-kira Musa ini benar-benar takut enggak? Saya yakin secara fisik, secara manusia pasti takut Bapak Ibu. Tapi dia berani apa yang keluar dari mulut itu dari hatinya. Ya, itu merefleksikan imannya. Karena aku percaya maka aku berkata-kata. Janganlah takut. Malah dibilang apa? Ayo berdirilah tetap. Berdiri yang tetap. Itu saya gambarkan seperti kalau saya makan, duduk di meja makan terkadang agak membungkuk. Istri saya mengingatkan, yang tegap duduknya. Ya, kasihan. Ya sudah saya belajar. Berdiri juga begitu. Saya punya kecenderungan untuk yang tegap. Kalau enggak nanti capek semua tulang-tulangnya. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa tidak berkata, sabar ya, saya tak berlutut mohon belas kasihan Fir'aun. Tak rayune dhisik Fir'aun ini dengan jurus ilmu merayu yang terhebat di dunia. Enggak ada kata-kata itu. Tapi
Musa berkata, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya bulan depan. Ada bulan depan? Tahun depan? Enggak. No. Hari ini. Ya. Betul gak? Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan Musa tahu orang Israel gak bisa berperang. Gak pernah pegang senjata. Jadi Musa bilang dalam ayat 14. Tuhan Yehova Yahweh akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Kata diam saja di sini maksudnya Musa. Jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan Tuhan. Tapi diam itu identik dengan bertobat. Berdoa. Lakukan bagianmu. Maka Tuhan berperang ganti kita. Coba tolong dibuka dulu. Yesaya 30 ayat 15 ya. Kalau saya tidak salah Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang. Ini penting. Banyak orang bilang, ya wis Pak aku tak diem. Diem kenapa? Tak turu Pak, tak tidur. Bukan, diem bukan untuk tidur. Diam itu identik dengan introspeksi diri, bertobat. Ya, oh betul. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Siapa? Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kata dan itu menunjukkan kesejajaran. Betul? Antara bertobat dan tinggal diam. Itu satu nilai. Kamu akan diselamatkan. Lalu kamu harus tenang. Kamu harus percaya. Pada waktu saudara tenang. Itu artinya saudara membangkitkan keyakinanmu. Saudara memupuk imanmu. Dan saudara berkata. Seperti yang sudah-sudah. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan sedetik pun. Maka sekarang tetap penyertaannya sempurna. Terletak kekuatanmu. Jangan pernah saudara enggan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Sebagai kunci kemenangan kita. Amin. Ini adalah respon dari Musa. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu Bapak Ibu jadilah seperti Musa. Yang berani berkata. Dan berani berteriak. Dan berani berseru. Bahwa Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan kirim para malaikatnya. Tuhan akan utus itu. Untuk siapa? Untuk menolong saudara. Dan menolong saya. Tepat pada waktunya. Tuhan, bukan waktu saudara. Amin. Saya percaya ini yang hadir, gak ada yang gak punya masalah. Saya percaya ini yang datang gak ada yang gak punya pergumulan. Setiap kita punya masalah. Setiap kita punya pergumulan. Amin Bapak Ibu. Setiap kita pasti punya hal-hal dalam hidup ini. Yang membuat kita tidak puas. Membuat kita takut. Mari kita mau belajar. Jangan hidup hanya karena apa yang kelihatan di depan mata. Tapi hidup karena apa yang saudara percaya. Dan siapa yang saudara percaya. Kalau saudara sudah tahu siapa yang saudara percaya. Dan saudara sudah hidup dalam iman. Maka sekarang perkatakan. Bukan lagi mati aku. Ya kan? Orang Israel bilang apa? Mati kami di sini. Tapi Musa bilang tidak. Tuhan berperang buat kita. Kita akan hidup. Ayo berapa banyak orang yang berkata. Sudah. Apes. Sial. Apalagi. Banyak Bapak Ibu. Katakan aku diberkati. Katakan semua pergumulanku selesai. Katakan aku diberi tubuh yang kuat. Tubuhku adalah rumah Allah, bait Allah. Ada roh Allah dalam hidupku. Aku sehat, diberi kekuatan ilahi, diberi kemampuan ilahi. Amin.
dengan hati yang melimpah ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sekalipun mungkin keadaan kami tidak beda dengan bangsa Israel yang melihat di depan adalah bagaikan laut teberau, di belakang adalah tentara musuh dengan persenjataan lengkap. Semakin dekat, semakin cepat mereka hendak mencapai kami. Di satu sisi gugusan gunung yang tidak mungkin kami lalui. Di sisi yang lain adalah benteng-benteng yang besar. Dan tentara musuh yang berjaga-jaga di daerah perbatasan. Kami memandang kepada sorga. Kami memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Tolonglah umat-Mu. Mereka yang sedang di dalam penderitaan dan tekanan hidup. Atau yang mungkin bukan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Tetapi adalah keluarga, family, saudara, kerabat. Atau mungkin orang-orang yang kami kasih dalam hati kami. Mereka sedang dibelenggu, diperbudak dosa. Mengalami pergumulan hidup, aniaya, tekanan, tindasan. Hari ini, saat ini kami berseru kepada sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua dilepaskan. Dilepaskan, dibebaskan. Diberikan pertolongan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih apa yang anak-anak-Mu sudah kembalikan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Baik persepuluhan, baik persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia. Tuhan, Engkau lihat jerih lelah anak-anak-Mu. Di dalam mereka bekerja, di dalam mereka mengalami kesulitan dan pergumulan. Saya hamba-Mu berdoa dan mohon belas kasihan-Mu. Berikanlah kekuatan ilahi dan kemampuan ilahi. Tolonglah mereka. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk hidup bijaksana. Mengatur dan mengelola berkat yang Tuhan berikan secara ajaib, secara penuh tanggung jawab dan luar biasa. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir yang karena satu dan lain hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong dan menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara yang sudah kembali dari berlibur, dari luar negeri, dari luar pulau, dari dalam kota, luar kota, semua diberkati oleh Tuhan. Semua boleh melihat perpanjangan tangan Tuhan. Karya Tuhan, mujizat Tuhan. Terima kasih. Kami mendoakan Tuhan semua partner-partner pelayanan. Dimanapun beliau berada, beliau juga penuh damai sejahtera. Mengalami sukacita sorgawi. Mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang masih berlibur. Para malaikat-Mu melindungi, menjaga, juga menopang beliau semuanya. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mencintai Indonesia, negeri tumpah darah kami. Di mana kami hidup, kami tinggal di bumi pertiwi ini. Indonesia adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Tolong Bapak Presiden, wakilnya, semua menteri, TNI, Polri diberikan hikmat menjaga kesatuan persatuan NKRI supaya Indonesia menjadi negeri yang dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, Indonesia penuh kemurahan dan anugerah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu.
Arahkan pandanganmu ke atas, kepada Tuhan Yesus, kepada sorga. Percayalah ketika engkau tidak bisa mengarahkan pandanganmu kemana-mana. Tolong jangan lupakan kebaikan Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.